Berjumpa kembali dengan saya dalam percakapan pasca observasi. Bersama saya Rati Lasmawati. Saya adalah CGP Angkatan 10 SMP Negeri Muara Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saya masih ditemani dengan Ibu Yanti ya, sebagai guru yang saya observasi, yaitu guru matematika ya di kelas 8 ya Bu Yanti ya. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Cucu Risa Asmarani MPD sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 10 Kabupaten Karawang. Baik ya, Assalamualaikum Ibu Cucu dan Bu Yanti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah. Oke, baik, pada percakapan pasca observasi ini ya, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yanti ya, terkait dengan jalannya proses kegiatan pembelajaran ya, yang kemarin saya observasi ya. Ibu kan sudah melaksanakan observasi ya pada kemarin. Saya akan mengevaluasi nih ya, sejauh mana nih proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama nih Bu Yanti, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang sudah Ibu lakukan? Baik, terima kasih Bu Tati. Dalam proses pembelajaran mungkin awal-awal saya merasa canggung, tegang, tapi dalam setelah berjalannya waktu proses pembelajaran itu saya sudah mulai tenang. Terus proses observasi pun berjalan dengan baik dan lancar. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Baik Bu, berarti perasaan Ibu itu pas awal-awal merasa tegang ya, pasti ya. Terus Ibu bisa ceritakan kembali nih Bu ya, tujuan Ibu pembelajaran kemarin waktu Ibu praktek pembelajaran itu apa Bu tujuan? Kebetulan pada saat proses pembelajaran kelas saya itu materinya tentang balok. Maka tujuan pembelajarannya itu ada 4 berarti. Itu yang pertama mengetahui definisi baloknya, yang kedua mengetahui jaring-jaring balok, yang ketiga menentukan rumus baloknya, dan yang terakhir menghitung luas seluruh permukaan balok. Itu ya tujuan. Oke, siap. Baik ya, berarti tujuan Ibu pada proses pembelajaran itu sudah Ibu sebutkan tadi ada 4 ya. Oke. Baik Bu, bisa diceritakan kembali nih Bu ya, terkait dengan area pengembangan yang Ibu capai ketika Ibu melakukan observasi kemarin. Kira-kira apa Bu? Kemarin proses pembelajaran yang saya lakukan itu ingin mengetahui keaktifan siswanya. Bagaimana siswa itu aktif dalam tanya jawabnya, dan kebetulan saya itu diskusi kelompok, jadi aktif bagaimana untuk berkelompok sama temannya, diskusi itu yang saya kembangkan, jadi keaktifan siswa. Baik Ibu, jadi menurut Ibu sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum? Menurut saya alhamdulillah sih berjalan dengan baik dan efektif, namun mungkin ada perbaikan, ada yang optimal, mungkin ada perbaikan yang masih bisa ada perbaikan. Itu yang saya lakukan. Maaf Ibu ya, kalau boleh saya tahu nih, tadi kan Ibu masih ada diperbaiki. Kira-kira apa yang perlu Ibu perbaiki nanti? Kalau untuk dari saya, menurut saya itu yang pasti yang siswanya yang tadi saya sebutkan, keaktifan siswanya, untuk memotivasi siswa tersebut untuk percaya diri dalam bertanya jawab, dalam untuk menjawab soal, dalam hal apapun dalam proses pembelajaran itu, yang penting siswanya berkomunikasi dengan berinteraksi dengan pengajar. Ya oke, berarti intinya Ibu itu ingin memperbaikinya itu dalam apa ya,
keaktifan siswanya itu dalam masalah motivasi kelas ya. Jadi bagaimana siswa tersebut kan tidak merasa kaku ya. Dia yang penting percaya diri aja. Percaya diri ya. Benar masalah yang penting percaya diri aja. Dengan percaya diri Ya, tersebut tidak malu-malu, tidak kaku, yang penting berani aja. Oke, itu ya perbaikan yang akan kita lakukan nanti ke depannya ya. Oke, siap. Nah, mungkin karena tahapan atau rancangannya ya belum terlalu sesuai ya. Oke, sorry. Baik Ibu, menurut Ibu tadi kan yang perlu diperbaiki itu adalah proses pengembangannya, yaitu bagaimana supaya siswa itu tidak merasa kaku ya Bu ya. Nah, ketika melakukan persentase itu intinya kan, yaitu ya bisa terlibat aktif ya kan, dan tidak mengandalkan teman ya ketika dalam berkelompok gitu ya. Nah, jadi Ibu bisa menjelaskan lagi nggak langkah-langkah tahapan-tahapan pembelajaran nih yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Yang saya lakukan pertama mungkin merancang dulu RPP-nya. Sebagai guru saya pasti pertama itu rancangan RPP-nya seperti apa, terus model pembelajarannya bagaimana, menggunakan media pembelajarannya apa, terus strateginya bagaimana, itu yang saya waktu pengembangan rancangan itu. Itu menggunakan model kemarin itu dijelaskan model discovery. Nah, apakah menurut Ibu sudah sesuai yang Ibu laksanakan kemarin tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya? Menurut saya sih sudah efektif. Mungkin karena proses pembelajaran itu ada mungkin belum optimal ya dengan pembelajaran itu, karena untuk model pembelajaran yang saya terapkan itu kan baru, biasanya kan model ceramah gitu. Makanya saya mencoba untuk model pembelajaran yang baru yang saya terapkan itu, karena yang baru saya terapkan modelnya jadi mungkin kurang optimal saja bagi siswa-siswa tersebut. Nah, nanti kedepannya Ibu kalau misalkan tadi kan nah supaya lebih optimal gitu ya, bisa optimal gitu ketika nanti kegiatan Ibu pembelajaran yang akan datang gitu dengan metode atau model yang Ibu tadi sebutkan tadi. Menurut saya sih yang langkah yang pertama mungkin dengan menerapkan segitiga restitusi, contohnya dengan yang pertama itu pengelolaan kelasnya dulu gitu ya, pengelolaan kelas, bagaimana siswa-siswi di dalam kelas belajar itu seperti apa, terus pada saat guru menerangkan, menjelaskan tentang materi tersebut, siswa-siswinya bisa mengikuti dengan baik, terus mau mendengarkan gurunya, itu saya Baik ya. Ibu kan pastinya selain menggunakan model ya, ada juga strategi atau metode lah ya, gitu yang Ibu terapkan ke pas waktu Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Kira-kira apa tuh Bu? Strategi yang saya lakukan sih kemarin itu menggunakan diskusi kelompok ya, gitu ya. Nah, di dalam diskusi kelompok itu setiap kelompoknya per kelompoknya itu sekitar ada 4-5 siswa. Nah, di dalam per kelompoknya itu saya menggunakan tutor sebaya. Gitu. Nah, setiap kelompok ada tutor sebayanya. Nah, si tutor sebayanya itu bagaimana dia membimbing temannya supaya temannya mau berdiskusi, mau belajar, mau menerima temannya yang kurang dalam belajarnya, itu yang saya mencoba untuk mengetahui bagaimana sejauh mana siswa-siswi tersebut. Baik Bu, tadi materinya yaitu strateginya ya, itu berdiskusi kelompok ya, dengan tutor sebaya. Nah, menurut Ibu udah efektif ya dengan melakukan strategi seperti itu? Kembali lagi sih, kalau ditanya
antara guru dengan siswanya, bagaimana siswanya di dalam kelompok tersebut berinteraksi, itu yang saya amati gitu. Karena kan namanya kelompok, jangankan kelompok belajar biasa pun kadang anak yang berisik, gak mau diam gitu, gak mau mendengarkan, gak mau pengennya kadang ada anak yang pengennya bercanda gitu. Oke ya, baik ya. Berarti tadi metode yang sudah ibu gunakan tadi ya sudah efektif ya. Nah, dengan metode yang ini tuh ya, siswa kan aktif ya dalam diskusi ya kan ya. Kemudian apakah dari model dan media pembelajaran yang dilakukan tadi bisa mendukung area pengembangan yang ibu capai? Menurut saya sudah apa belum? menurut saya sih sudah ya, karena kenapa sudah, karena saya didukung oleh medianya untuk menggunakan media gitu. Medianya apa? Nanti alat peraganya apa? Kebetulan kemarin itu karena balok saya menggunakan alat peraganya, menggunakan alat peraga jaring balok itu. Terus saya jaring-jaring bagaimana membuat jaring-jaring balok. Nah dari jaring-jaring balok itu pasti anak karena pasti si anak tersebut ingin mengetahui nih bagaimana jaring-jaringnya, dari mana ke mana jaring-jaringnya, terus pasti dari jaring-jaring itu ada menemukan nih si rumus balok itu seperti apa dari jaring-jaring itu. Setelah menemukan rumusnya lalu menghitung, jadi berkesinambungan dengan tujuan pembelajaran itu. Dan dengan jaring-jaring itu kan ibu tadi anak itu dikenalkan apa? Dikenalkan dengan alat peraganya. Itu yang menyediakan alat peraganya ibu apa? Saya. Anak apakah membuat juga Nah, jaring-jaring? kebetulan kemarin itu anak-anak membuat dari saya dulu untuk mempraktikkan, terus lalu anak-anak berdiskusi bagaimana membuat jaring-jaring kelompok, jaring-jaring balok tersebut. Yang banyak karena dari balok itu banyak jaring-jaringnya, bukan hanya satu tapi lebih dari satu. Jadi bentuk ininya ya. Oke, baik ya. Jadi model yang digunakan tadi dengan strategi dan menggunakan media olahraga juga dalam proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan sudah efektif ya untuk bisa mengaktifkan siswa ya. Tujuannya untuk mengetahui keaktifan. Ya, oke. Selanjutnya nih, saya ingin tanya nih kembali nih masalah strategi. Strategi apa nih yang dilakukan selain dari metode, kan, kemudian model untuk mendukung area pengembangan yang dilakukan? Kalau ibu selain tadi. Sejauh ini yang saya lakukan hanya itu saja, belum saya terapkan yang lainnya. Baru itu saja saya perkenalkan kepada siswa-siswi. Mungkin ke depan saya akan mencoba dengan yang lain. Oke. Terus apakah kebutuhan murid dengan strategi tadi tersebut terpenuhi? Menurut saya untuk kebutuhan sih alhamdulillah sudah mencukupi, namun memang masih banyak kekurangan dari sumber media ya, kemudian dari sumber bacaan atau yang lain-lain, karena kan keterbatasan sumber bacaan yang siswa-siswi butuhkan. Apakah ada sumber bacaan yang masih kurang itu untuk mendukung? Sebenarnya bukan hanya sumber bacaan sih, tapi kan kebanyakan di internet tuh banyak ya, di internet banyak. Karena kebetulan siswa SMP kan aturannya tidak boleh membawa HP ya Bu ya, gitu. Jadi ya sumber itu hanya bacaan berupa buku saja, hanya di perpustakaan
bisa diakses oleh siswa-siswi. Jadi intinya karena apa ya, hambatannya gitu ya, hambatannya karena di sekolah ada aturan yang di dalam untuk siswa itu membawa HP ya. Kira-kira bisa nggak Bu, kalau misalkan nih kita membutuhkan misalkan penggunaan HP ketika kita membutuhkan sumber belajar ya kan dengan melalui HP, bisa nggak Bu misalkan kita apa mengadakan gitu ya, atau apa menyediakan media lain gitu, supaya misalkan tentang ini yang sumber beritanya selain daripada sumber belajar buku ya, misalnya ada nggak Bu misalkan yang lain itu? Karena tadi keterbatasan sarana prasarana, mungkin cukup itu saja gitu. Mungkin ke depan saya akan berbicara lagi dengan kepala sekolah ya Bu, tentang bagaimana sarana-sarana yang dibutuhkan gitu, perlu dikomunikasikan dulu dengan kepala sekolah. Oh, oke. Terus ada lagi strategi yang lainnya Bu? Mungkin dari segi pembelajarannya gitu. Untuk strategi sih, Untuk memenuhi kebutuhan murid supaya kebutuhan muridnya itu terpenuhi, selain daripada sumber belajar tadi yang Ibu tadi sudah jelaskan ya, ada lagi nggak Bu strategi? untuk saat ini mungkin hanya baru itu saja yang saya lihat itu, karena memang tadi saya bicarakan untuk berkomunikasikan lagi kepada kepala sekolah, terus teman sejawat mungkin untuk mencari ilmu bagaimana nih strategi yang saya perlukan, mungkin teman sejawat bisa ini gitu. Oke, kembali Berikan saran ya, gitu. kembali nih ke diskusi kelompok ya, Ibu kan artinya mengelompokkan siswa-siswi ini ya kan, tadi kan ada 4 sampai 5 orang. Nah, Ibu memetakan kelompok ini berdasarkan apa Bu? Kalau saya itu berdasarkan siswa-siswinya sendiri ya Bu, bukan dari saya. Itu mereka pilih sendiri kalau suka dengan siapa. Cuma untuk persebayanya saya yang ini itu, saya siswanya saya yang ini gitu. Jadi bukan Ibu yang memetakan ya. Bukan. Jadi berdasarkan, apakah berdasarkan kelompok itu kan tadi oleh siswa-siswi, berarti tidak berdasarkan dengan misalkan kebutuhan siswa seperti misalkan dari segi minat atau itu kondisi karakter. Kemarin saya mencoba untuk mengetahui karakter dan minatnya siswa ya. Makanya karena bakat dan minat siswa itu di dalam pelajaran, terutama di dalam pelajaran matematika itu agak sedikit kurang ya gitu untuk berminat belajar matematika, karena menurut mereka itu minat matematika itu menyulitkan gitu. Jadi paling hanya beberapa siswa saja untuk berminat. Jadi mungkin dari segi kebutuhan minatnya agak sedikit kurang ya untuk matematika ya Ibu ya. Jadi intinya Ibu mengelompokkannya berdasarkan dari minat ya. Ya. Nah, Ibu ketika melakukan proses pembelajaran Ibu ada kendala nggak? Kalau kendala pasti ada itu di dalam proses pembelajaran, terutama siswanya. Bagaimana siswa belajar, kadang ya namanya anak itu belajar matematika jarang ada yang mau untuk mendengarkan, memahami. Kadang di dalam kelompok itu pun ada sebagian siswa yang bercanda, terus berisik gitu. Nah, ada yang siswa bercanda berisik itu saya mencoba untuk menegurnya gitu ya. Sebagian ada yang diam setelah saya tegur, tapi ada juga sebagian ada yang ya saya tegur kembali lagi gitu. Jadi itu yang hambatan itu yang saya. Ya intinya berarti ada beberapa siswa ya yang masih belum aktif ya Bu ya, dengan ditandai misalkan adanya dia bercanda
bercanda, misalkan dia artinya kan itu Iya. menandakan bahwa siswa tersebut gitu. Nah, supaya nanti siswa itu lebih aktif lagi gitu ya Bu ya. Kan tadi ada yang bercanda gitu ya. Itu kan teguran dengan cara teguran supaya dia itu bisa respon gitu, bisa aktif dengan kegiatan pembelajaran kita. Apa nih strateginya Bu Yanti gitu? Oke, menurut saya sih ke depan mungkin media pembelajarannya supaya lebih menarik lagi gitu ya Bu, supaya anak tertarik dengan bukan hanya tulisan saja, tapi dengan media-media mulai dari alat peraga, dari PowerPoint atau Canva itu yang lebih menarik siswa gitu. Jadi itu ya menurut Ya. Bu Yanti dengan media yang Ya, lebih inovatif ya, mungkin ya Bu ya, seperti contohnya tadi menggunakan PowerPoint atau media-media yang menarik lagi ya gitu, supaya minat belajar atau aktivitas siswa bisa lebih ini lagi ya Bu, yang meningkat lagi ya. Oke. Nah tadi kan Ibu bilang ada yang bercanda ya Bu. Cara Ibu tadi kan mengatasinya ya, misalkan dengan cara ditegur, apakah cukup dengan cara ditegur saja gitu Bu? Cara yang saya lakukan cukup itu untuk sementara, cukup itu untuk menegur ya, karena memang kebutuhan kendala yang lain-lainnya mungkin takutnya siswa-siswi tersebut enggan untuk belajar, jadi saya hanya untuk menegur dan menasehati dan memotivasi itu yang saya lakukan. Tapi Ibu terlihat gak ketika di diskusi kelompok tersebut ada kolaborasi gitu antara siswa? Alhamdulillah untuk kolaborasi ada Ibu, kolaborasinya. Dan terjadi itu tutor sebaya iya, kan tadi terjadi area pengembangannya tentang tutor sebaya terjadi juga ada. Terjadi dan cukup lumayan aktif dalam berdiskusi kelompoknya. Meskipun tadi menurut Ibu ada aja namanya ya. Oke. Untuk berikutnya ya Bu Yanti ya, kelompoknya kan 4 sampai 5 orang, menurut Bu Yanti banyak atau tidak? Cukup ya, efektif ya. Oke. Nah kemudian langkah-langkah nih ya, upaya-upaya nih untuk Bu Yanti ya ke depannya, perbaikan dari tadi kekurangan-kekurangan yang udah Ibu, atau kendala-kendala yang udah Ibu tadi sebutkan. Nah kira-kira untuk proses pembelajaran yang akan datang ya, apa yang akan Ibu Yanti lakukan? Menurut saya yang pertama mungkin sayanya sebagai guru untuk lebih belajar lagi tentang bagaimana strateginya, baik dari sumber yang lain, baik ke teman sejawat atau pelatihan-pelatihan untuk menunjang pembelajaran yang saya terapkan kepada siswa-siswi. Harus lebih kreatif lagi sebagai guru yang saya lakukan. Terus baik siswanya harus lebih mau belajar lagi, lebih banyak mencari ilmu ke sumber-sumber yang lain, itu yang saya untuk mengenalkan diri Itu kedepannya. Semoga Ibu nanti kedepannya bisa menerapkan ya apa yang nanti akan Ibu lakukan. Nah Ibu ketika melakukan perencanaan ya, melakukan sebelum melakukan observasi gitu, apakah ada yang dilibatkan gitu Bu? Kalau untuk proses pembelajaran sih tidak, tapi untuk berdiskusi ke teman sejawat ada gitu ya, untuk bertanya bagaimana saran-saran dalam proses pembelajaran yang seperti apa itu yang saya lakukan. Apa hanya dengan rekan sejawat Bu? Bisa dengan rekan sejawat, dengan pelatihan NGMP mungkin itu. Oke, baik. Dalam ini Bu, segi keadaan kelas gimana Bu?
Alhamdulillah keadaan kelas sih kondusif. Ya. Walaupun hanya ada sebagian siswa-siswi yang tadi yang saya jelaskan ada yang bercanda dan tapi setelah saya tegur, saya motivasi, alhamdulillah kondusif. Mm-mm. Keadaan kelas. Ya. Kondusif ya. Ya. Oke. Terus menurut Bu Yanti dari segi kondusifnya dinilai dari segi kondusif kelasnya itu seperti apa Bu? Tadi kan Ibu bilang Ya. kelas kondusif kan dari segi pengelolaan kelasnya Ya. ya. Nah Ibu mengelolanya seperti apa bisa sampai kondusif itu kelasnya tersebut dilihat tuh? Ya, karena tadi ada pengelolaan kelas ya Ibu, saya terapkan bahwa kalau misalkan di dalam kelas siswa-siswi tersebut dalam proses pembelajaran atau berdiskusi kelompok tidak boleh datang telat dalam kelas, datang terlambat ya Bu, supaya belajar disiplin. Terus dalam proses pembelajaran juga si anak tidak boleh keluar masuk. Kadang ada yang anak itu bilang mau ke belakang gitu ya Bu. Nah pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan itu melarang siswa untuk keluar masuk, terus harus datang tepat waktu. Itu yang saya terapkan supaya kelas itu siswa-siswi kondusif. Terus temannya yang bercanda juga saya tegur supaya anak yang mau belajar itu tenang gitu Bu. Supaya materi yang mereka dengarkan itu tersampaikan. Oke. Berarti dengan seperti tadi yang Ibu katakan bahwa anak itu kan harus tetap berada di dalam kelas ya, tidak boleh ada yang keluar seperti itu ya Bu ya. Nah berarti Bu nanti dituangkannya ke dalam bentuk apa Bu itu? Kan itu secara lisan atau gimana Bu? Sementara ini saya secara lisan saja. Secara lisan. Setiap masing-masing guru kan berbeda gitu Bu ya. Hanya secara lisan saja. Jadi tidak secara tertulis ya Bu ya. Iya. Yang penting dengan kita seperti itu kesepakatan kelas ya Ibu. Oh iya, kesepakatan ya, kelas ya. Kesepakatan kelas gitu. Yang saya terapkan itu kesepakatan kelasnya seperti apa. Jadi kesepakatan kelas itu diterapkannya ketika pada saat awal pembelajaran. Sudah ada kesepakatan kelas ya. Oke, dengan kesepakatan kelas ini kan nantinya kelas kita pengelolaan kelasnya jadi lebih kondusif ya Bu ya. Oke, mungkin bisa ada kendala lain Bu yang Ibu temukan? Untuk saat ini alhamdulillah belum ada kendala, dari saja gitu. Terus kan Ibu di discovery tadi ya, penemuan ya, anak-anak sudah menemukan kan, penemuan itu kan artinya butuh data-data ya Bu ya. Nah anak untuk menemukan ya data-data tersebut dari mana tuh Bu? Dari media yang saya lakukan, dari media tersebut terus anak akan membuat media gitu. Untuk mengetahui jaring-jaring kan banyak ya, jaring-jaring balok itu banyak gitu. Jadi bagaimana bentuk jaring-jaringnya, terus nanti si jaring-jaringnya itu kan bentuknya bagaimana supaya berbentuk balok itu kan bermacam-macam bentuknya gitu. Mungkin hanya itu ya Bu ya. Semoga nanti kedepannya Bu Yanti bisa menerapkan ya kan, mencari strategi-strategi yang lain ya. Atau mungkin Bu Yanti mau menyampaikan ada lagi strategi yang lebih efektif lagi supaya anak itu bisa maksimal dari segi keaktifan belajarnya gitu Bu. Kalau menurut saya sih dari perbanyak sumber bacaannya gitu. Iya. Dari bukan hanya perpustakaan tapi dari yang Nah Ibu kan tadi ada diskusi kelompok ya. Nah diskusi kelompok itu Bu, apakah ditampilkan Bu
dari hasil karya anaknya itu di depan kelas atau Iya, gimana? pasti Bu, itu ditampilkan, dipresentasikan setiap masing-masing kelompok di depan kelasnya, dan kelompok yang lain menanggapi, terus memberikan pertanyaan kepada yang kelompok yang lagi presentasi. Gitu. Terus Gitu. terlihat anak saling Terlihat, mendapati. ya saling apa berinteraksi, menanggapi itu. Lihat. Nah, Walaupun hanya satu orang, tapi setidaknya dari kelompok yang lain ada mengajukan pertanyaan untuk kelompok yang lagi presentasi. oke. Terus apa yang ibu lakukan nih ketika anak misalkan sudah melakukan presentasi gitu, ya kan, sebagai apa ya, menumbuhkan motivasi anak gitu kan, semangat anak, apa yang ibu lakukan? Yang saya lakukan itu yang pertama pasti memberikan applause, selamat gitu, Oke. pasti gitu. Memberikan applause, terus memberikan apa sebagai guru mungkin penambahan dari penilaiannya, bagaimana presentasinya, bagaimana tanya jawabnya, itu yang saya mungkin lakukan. Oh, itu tadi kan ibu Ya, dari segi penilaiannya ya. Ya. Nah, saya pengen tanya nih masalah dari segi penilaiannya. Penilaian yang ibu gunakan itu apa, Bu? Mungkin dari segi asesmennya ya, Iya, pengetahuan. betul. Dari segi asesmen, pengetahuannya, seperti apa setiap kelompoknya. Terus dari setelah diskusi kelompok ada tes formatif. Nanti saya mengetahui nih tes nanti seperti apa tes tulisnya gitu, yang saya kenalkan itu. Jadi Dari segi asesmen. ibu melihat apa, keberhasilan anak itu dari segi asesmennya, dari tes formatifnya, dari kelompoknya, ya. prosesnya. Iya. Kalau misalkan dari apa, proses presentasi, Iya, saya lakukan itu. Dari segi pasti kelompok ya, diskusi kelompok, terus presentasi, terus bagaimana keaktifan kelompoknya, gitu. hanya itu saja, Bu. Kan ada setelah diskusi kelompok ada tes formatifnya. Jadi hanya di area Di formatif, area itu berarti saja. hanya sekedar hanya pengetahuan saja. Iya. Apakah ada yang lain, Bu, penilaian yang lain gitu? Dari segi keterampilan itunya kan kalau misalkan pengetahuan itu dari tesnya, kalau keterampilan kan presentasinya gitu, karyanya gitu, karya yang mereka kerjakan. Selain pengetahuan, keterampilan mungkin ada lagi, Bu? Untuk sementara itu saja. Nggak ada yang lain. Ya. Oh, ya. Jadi ibu itu area Ya. untuk penilaian, ya kan, yaitu di keterampilan dan pengetahuan. Ya, Bu. Di situ ada ini nggak, Bu, budaya positifnya timbul nggak, Bu, di pembelajaran ibu? Positifnya Budaya positif ada, karena tadi kan ada tutor supaya saling bekerjasama kan, budaya positif misalkan kan disiplin positif. iya, gotong royongnya. Oh iya, gitu. Berarti itu juga gotong royongnya ada, gitu. iya. Kerjasamanya ada. Selain gotong royong mungkin ada lagi, Bu? Kreatifnya gitu ada. Kreatifnya kan tadi tentang mengetahui jari-jari terus menemukan rumusnya, kan itu membutuhkan kreativitas kan. Iya, berarti selain daripada pengetahuan, keterampilan juga tadi gotong royong. yang berarti artinya itu adalah kepada penilaian sikap ya, Bu ya. Jadi ada sikap juga ya yang dinilai ya, selain daripada pengetahuan dan keterampilan ya, Bu ya. Oke, mungkin udah ya, mungkin hanya itu ya, Bu ya. Yang untuk percakapan pas observasi ini ya, yang saya semoga nanti Ibu bisa kedepannya lebih baik lagi ya kan, bisa menggunakan strategi, menggunakan metode yang lebih bisa
meningkatkan gairah keaktifan siswa ya ke depannya. Ya, terima kasih ya Bu Yanti ya. Semangat ya, sukses selalu buat Bu Yanti ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.